Polemik tunjangan bagi anggota DPR masih terus menuai kontra di kalangan publik. Tak hanya nominalnya, namun apa urgensinya? Di sisi lain, saudara, kondisi ekonomi di bawah yang saat ini sulit. Bukankah seharusnya penambahan tunjangan ini bisa dialihkan ke pos yang lain? Lalu bagaimana mekanismenya jika tunjangan ini bisa dipotong untuk kebutuhan rakyat? Kita akan tanya ke pakar ekonomi dan Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Rahma Gafmi yang saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Prof. Rahma. Selamat pagi Mbak Okta. Prof. Rahma, pertama respon dulu deh, rupa-rupa tunjangan DPR, jabatan, pulsa listrik, beras bahkan, pajak pun ini juga ditanggung sama negara, asistennya Iya, juga dapat tunjangan, belum ngomong tentang tunjangan reses. Nah, apa analisis atau betul. penilaian Prof. Rahma soal ini? Ya, pertama, saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada Presiden dan, anggota DPR RI. Ini sebenarnya sangat menciderai hati rakyat. Kenapa di kondisi, masyarakat ini mengalami tekanan-tekanan ekonomi, ini rasa sensitivitas nggak ada. Jadi tidak ada sensitif sama sekali, rasa empati tidak ada sama sekali, Mbak Okta. Kenapa? Karena saya lihat sebenarnya ini urgensi ini nggak ada sama sekali untuk, bagaimana kita melihat, anggota dewan ini sebenarnya sudah cukup ya memperoleh suatu, gaji dan tunjangan-tunjangan yang tadi Mbak Okta sudah sebutkan mulai dari gaji pokoknya, tunjangan jabatan, ada tunjangan komunikasi intensif, ada juga tunjangan kehormatan, ada tunjangan perumahan, pokoknya dan lain-lain sampai beras, sampai pajak pun juga, dikasih oleh negara gitu. Kurang enak apa gitu. Kalau saya total semua Mbak Okta itu sudah hampir, 100 juta. Kalau, nominalnya, pastinya itu 96.784.000 per bulan. Nah, tambahan tunjangan yang diumumkan Pak Presiden kemarin itu Mbak Okta, kalau kita lihat 3 juta per hari kali 30, per bulan berarti kan 90 juta. Jadi total gaji dan tunjangan, setelah tambahan ini nanti akan, anggota dewan itu masing-masingnya itu akan terima 186.784.000 per orang per bulan. Nah, sedangkan kita melihat dari total APBN ya, secara spesifik, saya membuat suatu acuan di tahun 2024 Mbak, Okta, bahwa APBN sebelumnya, kita memiliki total APBN cuman 2.774,4 triliun. Nah, kalau kita asumsikan total anggaran untuk DPR RI ini sekitar 130,2 triliun per tahun, artinya 186.784.000 kalikan 580 total anggota dewan dikalikan dengan 12 bulan. Artinya persentase untuk DPR RI saja di sini hampir 5%, yaitu memakan 4,69%, di APBN. Nah, memang berdasarkan informasi juga, yang saya terima juga itu Mbak Okta, ada juga masa reses yang dibiayai oleh negara. Nah, kita lihat dalam masa reses ini setiap anggota dewan itu dalam 1 tahun itu bisa reses 4 kali Mbak Okta. Artinya 1 kali reses itu kalau acuannya tahun 2024 350 juta, jadi 14 kali 350 juta itu sama dengan 4 miliar,9 ratus juta gitu ya. Jadi per orangnya seperti itu setiap tahun. Jadi kalau kita kalikan lagi Mbak, 4,9 miliar dikalikan 580, maka setiap tahunnya itu mengeluarkan 2.842 miliar per tahun. Kalikan 5 tahun. Artinya di sini 14.210 miliar untuk reses. Nah, ini hemat saya, ini sebenarnya overlapping dana-dana seperti ini karena banyak program-program pemerintah juga untuk rakyat yang digulirkan secara langsung terutama juga untuk dana desa dan sebagainya. Tapi ini dewan juga kalau udah datang ke konstituennya juga diberikan duit. Nah, ini peruntukannya ini kan tidak jelas, pertanggungjawabannya ada nggak? Hmm. Saya pengen tahu aja gitu loh. Pertanggungjawaban kan setiap mengeluarkan duit itu harus ada pertanggungjawaban kepada publik. Nah, ini yang tidak nampak. Nah, nominal yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat yang sekarang ini Mbak Okta, ini tentunya sangat menciderai hati rakyat karena kurangnya empati dan keberpihakan kepada rakyat. Kalau mengatakan bahwa itu wajar, buat, anggota dewan kata bekerja keras yang seperti apa? Saya ingin tahu gitu loh. Nah, ini yang, saya lihat bahwa
Kalau 186 juta sampai hampir 200 juta itu kan sudah melebihi gajinya CEO, Freeport sana, Mbak, ya. Jadi ini saya komentari di sini. Sementara, Mbak, di sisi lain, anggaran pendidikan itu dipapras sampai 44,2% untuk saat ini. Jadi dari 757,8 miliar sudah hampir 335 triliun dipotong untuk program makan bergizi gratis. Nah, kalau ini memang harus dipotong, kenapa kok anggota dewan ini malah terus dikasih? Hmm, Katanya untuk rakyat. ya. Nah, bagaimana dana pendidikan ini dipotong ketika sudah seharusnya ini diperuntukkan untuk anak-anak yang sekolah dasar SMP sampai SMA itu dipotong. Nah, bagaimana ruang gerak untuk anggaran pendidikan berarti kan semakin sempit. Apakah ini tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu? Padahal indikator kesejahteraan itu pendidikan itu sangat penting, Oke. kesehatan sangat penting, purchasing power parity sangat penting, Oke. seperti itu. Prof. Rahma. Nah, di Ya. satu sisi gini Prof. Rahma, apakah rupa-rupa tunjangan DPR ini jadi bisa dikatakan ini beban APBN yang turun-temurun diwariskan? Karena sebetulnya kan ini bukan hal baru, tapi di satu sisi nih Prof. Rahma, no offense ya bahwa Wakil Ketua DPR Kadir bilang kenaikan tunjangan buat anggota dewan ini justru karena Menkyu-nya iba sama legislator. Tanggapan Anda? Yang mau diibahin apa, Mbak? Seharusnya ibanya sama rakyat, bukan sama legislator. Itu kan hanya karena ingin program-program pemerintah setujui aja. Jadi artinya pencitraan, pendekatan diri, PDKT sama anggota dewan. Karena memang yang berhak menggedok anggaran itu adalah anggota dewan. Kan seperti itu. Bukan untuk rakyat. Kenapa harus empati pada anggota dewan? Lucu kan kalau kita ngomong sangat istilahnya harus memperhatikan anggota dewan terus seperti itu. Sementara Mbak, kerja yang jungkir balik dan sebagainya tidak diapresiasi oleh pemerintah. Kan ini sudah bertolak belakang dengan amanat undang-undang pasal 31 seperti itu, Mbak Okta. Oke. Nah, Prof. Rahma, bisa nggak tunjangan Ya. DPR ini dipotong? Kalau bisa, ini mekanisme hukumnya gimana dan siapa yang bisa motong? Kalau secara aturan gaji dan tunjangan anggota DPR itu memang dapat berubah, tetapi mekanismenya memang diatur ketat oleh undang-undang, Mbak Okta, dan peraturan pemerintah juga. Artinya perubahan itu bisa dilakukan misalnya dengan penerbitan peraturan pemerintah yang baru misalnya ya, penerbitan keputusan presiden atau kepres yang baru gitu. Hingga saat ini memang belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penurunan gaji pokok atau tunjangan anggota DPR. Namun secara prinsip karena gaji tersebut itu diatur oleh PP, maka pemerintah itu memiliki wewenang untuk mengubahnya. Artinya siapa yang berhak menurunkan gaji DPR? Ya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengubah termasuk menurunkan gaji ini adalah pemerintah, yaitu presiden. Jadi presiden itu adalah hak mutlak bisa merubah dan juga bisa diperuntukkan untuk ke hal-hal yang lebih menyentuh rakyat seperti itu, yang lebih positif, yang lebih menyentuh rakyat, bukan hanya untuk hedon-hedon para pejabat yang di atas seperti itu, Mbak Okta. Oke, lagi-lagi ini harus didengar nih sama Pak Presiden Prabowo bahwa nih kayaknya empati fiskalnya nampaknya kurang terasa nih kalau dari DPR minta tambahan anggaran sementara di satu sisi rakyatnya kayak lagi pada susah. Oke, Iya, Prof. Rahma nanti kita lanjutkan kembali usai jeda dan oke. saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis.